kalau Pak Luhut meminta agar dana-dana asing yang masuk ke LSM yang ada di Indonesia diaudit atau diperiksa. Periksa juga dana-dana asing yang masuk ke negara Republik Indonesia, baik melalui bantuan-bantuan langsung, melalui pinjaman-pinjaman, dan melalui investasi-investasi yang ditanamkan investor asing di Indonesia. Perlu adanya audit atau pemeriksaan kepada LSM dan aktivis LSM. Perlu juga audit dan pemeriksaan kepada negara dan pemerintahan atau lembaga instansi, dan juga kepada pejabat negara atau pejabat struktural yang ada di pemerintahan. LSM itu diaudit ke depan, apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan. Ya kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi, itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terus juga pekerjanya banyak dari asing juga. Terus untuk polisian misalkan atau untuk TNI, mereka dapat senjata, mereka dapat equipment, mereka dapat bantuan, pendidikan dan lain sebagainya dari mana? Dari asing-asing juga. Jadi sebenarnya konteks soal foreign agent ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat kuno ya sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan juga ya kita melihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya, dan bahkan kita juga bekerja di LSM yaitu untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Tak lupa saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, pada persidangan pencemaran nama baik yang menyeret dua aktivis, Haris Azhar, Direktur Kalpataru, dan Fathia Maulidianti, Koordinator Kontras, yang dilaporkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa hari lalu. Satu hal yang menarik di sini, pada kesempatan itu Luhut Binsar Panjaitan meminta agar diaudit dana-dana yang masuk dari asing kepada LSM yang ada di negeri ini. Berkaitan dengan itu, tampaknya Fathia juga sepertinya menginginkan agar diperlakukan hal yang sama kepada dana-dana asing yang masuk ke negara atau ke pemerintah melalui berbagai sumber, seperti investasi-investasi asing yang masuk ke Indonesia. Tentu saja dalam hal ini yang diharapkan dengan adanya audit atau pemeriksaan ini, tentu perlu dilihat apakah dana-dana asing yang masuk itu baik kepada LSM maupun kepada negara
tidak ada tekanan atau misi dari pemberi dana itu agar si penerima dana mematuhi keinginannya tentang misi ideologi negaranya atau politik negaranya. Bisa saja tentunya melalui bantuan dana asing untuk LSM ini dengan mengikat agar LSM ini menjalankan misi ideologi negara pemberi dana itu atau misi politik negara pemberi dana itu. Demikian juga untuk dana-dana asing yang masuk ke negara melalui pemerintah kita. Contoh, kalau dana asing yang masuk dari negara Cina, apakah tidak ada ikatan harus diperjuangkan pula ideologi komunis di negara ini? Atau yang masuk misalnya dari Amerika, adakah ikatan harus pula si penerima dana memperjuangkan ideologi liberal di negara ini? Dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, tentu baik dana yang masuk melalui LSM maupun dana yang masuk melalui pemerintah sama-sama tidak dibenarkan. Demikian juga misi politiknya. Tetapi kalau dana asing itu masuk tidak mengikat, apa salahnya? Contoh, dana asing yang masuk ke LSM gunanya agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik, agar hak-hak sipil di Indonesia ini bisa diberikan dengan baik. Contoh, hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dari sisi hukum, hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dari sisi hak asasi manusia, hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dari sisi ekonomi, dari sisi pemenuhan kesejahteraan rakyat, hak rakyat dari sisi sosial, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu harus didasari kepada ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu misi masuknya dana asing melalui LSM, tentu tidak ada persoalan. Demikian juga dana asing yang masuk melalui negara atau melalui pemerintah kita. Contoh, adanya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Kalau investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan ikatan, dengan perjanjian, pemerintah negara Republik Indonesia harus memperjuangkan misi ideologi komunis di Indonesia atau misi ideologi liberal di Indonesia, tentu tidak bisa diterima. Tetapi sepanjang investasi asing atau dana bantuan asing masuk ke Indonesia melalui kerjasama yang sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak di negara itu, tanpa ada ikatan agar misi ideologi negaranya masing-masing harus dijalankan di Indonesia, apa salahnya? Karena itu memang benar apa yang disampaikan oleh Fathia. Kalau Pak Luhut menginginkan diaudit LSM, harusnya juga diaudit pemerintah secara terbuka oleh auditor
independen. Harus dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang independen secara terbuka. Contoh, investasi asing dari Cina masuk ke Indonesia. Kalau dia memasukkan investasinya ke Indonesia, tetapi harus tenaga kerjanya dari dia semuanya, tentu tidak bisa. Harusnya investasinya masuk Indonesia, tenaga kerjanya tenaga kerja Indonesia. Karena kita banyak pengangguran. Itu namanya saling menguntungkan. Dia punya untung menanamkan investasi Indonesia karena dia sifatnya bisnis. Kita juga punya untung dia menanamkan investasi Indonesia. Di samping kita dapat pajak, kita juga dapat penyaluran tenaga kerja. Bisa penanggulang pengangguran kita. Tetapi kalau tenaga kerja dari dia, tentu tidak bisa. Oh, ada alasan tenaga kerja Indonesia belum bisa melaksanakan teknologi yang ada di perusahaan itu. Tentu bisa ini diberi pelatihan tenaga kerja Indonesia yang akan melaksanakan, yang akan menjalankan teknologi itu. Mungkin saja dibawa dia ke Cina agak beberapa bulan. Tidak ada yang tidak bisa. Sehingga kalau itu yang terjadi, mungkin kita tentu tidak bisa menutup semuanya harus tenaga kerja Indonesia semua, tidak juga. Tapi tentu ada tapi, jangan sampai sama pula banyak tenaga kerja dari negara penanam investasi Indonesia ini dengan tenaga kerja kita yang dipakainya di perusahaannya. Apalagi kalau lebih banyak tenaga kerja asing dari investor pemilik modal itu dibandingkan tenaga kerja negara kita. Ini. Itu baru menyangkut tenaga kerja. Lebih parahnya lagi, kalau yang perlu diwaspadai lagi, menyangkut ideologi. Menyangkut nanti misi-misi politik negaranya. Jangan sampai karena kita begitu berharap adanya investor dari asing, adanya bantuan dana dari asing, lantas kita jual ideologi negara kita kepadanya, atau kita terima ideologi negaranya di sini. Tidak bisa. Makanya kalau diperiksa, diaudit LSM secara terbuka, audit juga pemerintah. Bahkan jangan hanya sampai yang diaudit atau diperiksa organisasinya saja, tapi harus juga diperiksa orang-orangnya. Kalau di LSM harus diperiksa juga kekayaan para aktivis dari LSM tersebut. Kalau di pemerintahan harus diperiksa juga, diaudit juga kekayaan para pejabat negara kita, termasuk pejabat struktural di negara kita. Harus diaudit juga. Sebab tidak tertutup kemungkinan dana ini masuk ke organisasi kalau di LSM, tetapi di samping itu juga bisa mengalir ke kantong-kantong LSM. Demikian juga dana itu bisa masuk melalui investasi, melalui bantuan ke negara, tetapi juga mengalir ke kantong-kantong pejabat. Makanya perlu diaudit kekayaan pejabat kita. Perusahaannya bagaimana? Apakah ada masuk proyek-proyek negara, proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek asing ke dalam perusahaan-perusahaan pejabat di negara kita? Kalau ada masuk, kenapa masuk? Perlu itu ditelusuri. Sehingga benar-benar jernih, benar-benar bersih. Bisa saja pejabat mengatakan, semenjak saya jadi pejabat, perusahaan saya sudah saya serahkan ke ini, mungkin ke saudaranya, mungkin ke istrinya, mungkin ke anak-anaknya, mungkin ke orang percayaannya. Tetapi tentu tidak tertutup kemungkinan dapatnya proyek oleh perusahaan itu
Karena pemilik perusahaan itu adalah pejabat berpengaruh di pemerintahan. Perlu juga ini jadi perhatian. Karena itu, sekali lagi, perlu adanya audit atau pemeriksaan kepada LSM dan aktivis LSM. Perlu juga audit dan pemeriksaan kepada negara dan pemerintahan atau lembaga instansi, dan juga kepada pejabat negara atau pejabat struktural yang ada di pemerintahan. Jadi kesimpulannya, kalau Pak Luhut meminta agar dana-dana asing yang masuk ke LSM yang ada di Indonesia diaudit atau diperiksa, periksa juga dana-dana asing yang masuk ke negara Republik Indonesia, baik melalui bantuan-bantuan langsung, melalui pinjaman-pinjaman, dan melalui investasi-investasi yang ditanamkan investor asing di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.